Hai guys, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang sejarah perkembangan misi yang ada di Cina. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Devriantina Tonis dan saya Rini Septiani Babu. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada Robert Murison. Robert Murison ini adalah misionaris pertama yang diutus ke Cina oleh London Missionary Society pada tahun yang ke-1807. Ia lahir di Skotlandia dan memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dalam bidang teologi dan juga bahasa. Robert ini menyadari bahwa pentingnya memahami bahasa dan juga budaya lokal untuk berhasil dalam misi, sehingga ia mempelajari bahasa Cina dengan sangat serius sebelum ia berangkat. Nah, setibanya Robert di Cina, Robert segera menyadari bahwa tantangan besar yang dia hadapi dalam menyebarkan ajaran agama Kristen. Nah, masyarakat di Cina pada saat itu mayoritasnya menganut ajaran agama Buddha, sehingga pengenalan terhadap kekristenan memerlukan pendekatan yang sensitif dan strategis. Nah, Murison ini mendirikan sekolah-sekolah yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendidikan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkenalkan nilai-nilai Kristen. Salah satu pencapaian dari Robert ini adalah penerjemahan Alkitab dalam bahasa Cina. Nah, ia bekerja keras untuk menerjemahkan teks-teks suci yang menjadi langkah krusial dalam memberi akses kepada masyarakat lokal terhadap ajaran agama Kristen. Penerjemahan ini membantu memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam tentang kekristenan dan membuka jalan bagi pertumbuhan gereja yang ada di Cina. Yang kedua ada kekristenan dan imperialisme. Pada abadnya yang ke-19, Cina membuka diri terhadap negara-negara barat termasuk Inggris. Misi kekristenan seringkali berkaitan dengan agenda imperialisme yang memicu ketegangan antara pemerintah Cina dan misionaris. Nah, usaha tersebut berkontribusi pada Perang Candu antara tahun 1839 sampai dengan tahun 1842. Dampak perjanjian Nanjing pada tahun 1842 yang membuka Cina terhadap pengaruh berat termasuk misi Kristen. Nah, setelah perjanjian ini, Inggris mendapatkan hak untuk mendirikan misi di Cina yang seringkali dipandang sebagai bagian dari agenda imperialisme. Nah, kebijakan misi diatur untuk meminimalkan konflik dengan pemerintah Cina dengan mengingat sensitivitas politik pada saat itu. Misionaris diharapkan dapat berfungsi sebagai jembatan antara budaya barat dan juga timur, tetapi seringkali mereka dihadapkan pada tantangan dalam mendukung ajaran Kristen yang ada di lingkungan yang sangat-sangat berbeda. Pendirian China Inland Mission oleh Hudson Taylor dan dampaknya terhadap misi Protestan di Cina. CIM memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan organisasi misi lainnya dengan fokus pada penginjilan di wilayah pedalaman yang belum terjangkau. Taylor mengedepankan prinsip bahwa setiap misionaris harus beradaptasi dengan budaya setempat dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Misi ini berusaha untuk menanggapi tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Cina, termasuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Meskipun menghadapi banyak rintangan, CIM berkontribusi pada pertumbuhan komunitas Kristen di Cina